Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alasyani dengan NIM 1521111713076 dari program studi keselamatan dan kesehatan kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya di sekitar. Perlu kalian ketahui, setiap aktivitas pekerjaan selalu memiliki bahaya dan risiko tersendiri. Untuk itu kita harus memahami apa itu hazard, risk, dan upaya pengendalian. Sebelum itu, apakah kalian sudah mengerti apa itu hazard, risk, dan upaya pengendalian? Yang belum tahu, simak penjelasan berikut. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang hazard yang bisa timbul pada aktivitas pemasangan kanopi besi di masjid. Aktivitas pemasangan kanopi besi. Hazard fisika. Meningkatkan risiko terkena kanker kulit karena terpapar sinar UV dari matahari secara langsung. Upaya pengendalian. Eliminasi. Dengan menghilangkan matahari sebagai sumber panas, namun hal ini tidak dapat dilakukan. Kemudian substitusi. Melakukan penggantian matahari, substitusi tidak dapat terlaksana karena suhu panas berasal dari sinar matahari secara langsung. Kemudian modifikasi engineering. Hal ini tidak dapat dilakukan pada matahari, namun dapat menggunakan tutup terpal atau paranet sementara untuk menghindari panas sinar matahari secara langsung. Kemudian administrasi. Melakukan himbauan atau penyuluhan untuk menghindari sengatan panas sinar matahari secara langsung, seperti pada saat tengah hari, dan dapat juga dengan memberikan stiker atau poster untuk selalu menjaga kesehatan. Kemudian APD, penggunaan baju lengan panjang kaos dapat sedikit mengurangi risiko dan menghambat panas sinar matahari terkena kulit secara langsung. Kemudian getaran dari mesin bor yang digunakan oleh pekerja akan mengalami peningkatan risiko terkena tendinitis akibat gerakan berulang yang dilakukan terus-menerus. Upaya pengendalian. Kemudian adalah eliminasi, menghilangkan sumber dari getaran tersebut. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena alat sumber getaran tersebut merupakan peralatan pokok atau penting dalam proses pembangunan. Kemudian substitusi, yaitu mengganti mesin bor yang lama dengan mesin bor yang lebih modern sehingga akan mengurangi intensitas gerakan berulang pada pekerja. Ini juga akan minimalisir penggunaan waktu karena alat-alat tersebut dapat bekerja dengan cepat. Kemudian selanjutnya modifikasi engineering.
memberikan mesin bor bantalan empuk pada pegangan agar ketika digunakan pekerja akan terasa nyaman dan tidak menimbulkan sakit saat dilakukan berulang-ulang. Kemudian administrasi menganjurkan pekerja untuk tidak menggunakan terlalu lama dalam satu waktu sekaligus. Jika tangan sudah terasa sakit karena getaran yang terlalu lama akan menimbulkan nyeri pada sendi yang berujung tendinitis. Kita juga bisa memberikan sosialisasi mengenai tendinitis dan memasang poster bahaya tendinitis. Kemudian APD memberikan pekerja sarung tangan agar merasa nyaman saat melakukan penggunaan mesin bor. Kemudian adalah hazard kimia. Penggunaan zat kimia yang berbau tajam. Upaya pengendalian. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan zat yang berbau tajam dalam proses pengecatan. Kemudian adalah substitusi, yaitu mengganti zat yang memiliki bau tajam dengan zat yang ramah lingkungan dan tidak berbau tajam. Kemudian adalah modifikasi engineering, yaitu menggunakan masker dan gloves untuk menghindari kontak langsung dengan objek. Kemudian adalah administrasi, yaitu melakukan penyuluhan untuk memberikan pengetahuan bahwa bau menyengat dari cat sangat berbahaya apabila berkontak secara langsung. Kemudian yaitu APD, yaitu menggunakan respirator untuk menghalangi bau tajam terhirup langsung oleh hidung. Kemudian yang selanjutnya adalah partikel-partikel debu kecil yang berterbangan dengan intensitas yang tinggi. Upaya pengendalian. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber partikel debu. Partikel paling banyak berasal dari batu kapur yang digunakan sebagai bahan bangunan dan berterbangan saat tertiup angin. Kemudian selanjutnya adalah substitusi, yaitu mengganti batu kapur tersebut dengan batu kapur yang berkualitas lebih baik agar debunya tidak berterbangan. Kemudian selanjutnya adalah modifikasi engineering, yaitu melakukan penyiraman menggunakan air untuk menghindari debu berterbangan. Kemudian administrasi, yaitu mengimbau dengan melakukan sosialisasi kepada pekerja bahwa menghirup debu dengan intensitas tinggi dapat mengganggu kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah APD. Pekerja dapat menggunakan masker mulut dan hidung agar debu tidak terhirup. Kemudian hazard selanjutnya adalah hazard mekanik, yaitu tertimpa besi konstruksi bangunan yang berat dan membahayakan. Upaya pengendalian. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu menjauhi area yang dirasa berdampak paling buruk saat tertimpa besi seperti ujung besi. Kemudian selanjutnya adalah substitusi, yaitu mengganti dengan penjaringan atau yang lain untuk mengurangi berat dari tiang tersebut. Kemudian adalah modifikasi engineering, yaitu menambahkan tiang penyangga agar lebih kokoh dan pemasangan garis kuning pada area tertentu yang berbahaya. Kemudian adalah administrasi, melakukan himbauan kepada para pekerja dan orang di sekitar lokasi agar menjauhi area rawan dan berbahaya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kemudian adalah APD, menggunakan helmet untuk melindungi kepala dari benda jatuh dan terbentur benda keras. Kemudian hazard mekanik selanjutnya adalah besi tajam dan berkarat. Pekerja dapat tertusuk besi berkarat dan mengakibatkan titanus atau terinfeksi. Upaya pengendalian. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan besi berkarat agar tidak digunakan oleh pekerja. Kemudian yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti besi yang berkarat dengan besi stainless yang tidak dapat mudah berkarat. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi engineering, modifikasi besi berkarat dengan melapisi besi tersebut dengan cat pelapis agar lebih aman dan menjadi bersih kembali, sehingga tidak dapat melukai dan membahayakan para pekerja. Kemudian selanjutnya adalah administrasi, memberikan arahan kepada para pekerja untuk berhati-hati dalam menggunakan besi
konstruksi yang berkara tersebut, serta memberikan anjuran-anjuran keselamatan kerja. Upaya selanjutnya adalah APD, memberikan pekerja sarung tangan tebal untuk mencegah tertusuk dan terkena karat dari besi tersebut, serta safety shoes untuk mencegah luka apabila pekerja menginjak besi tersebut. Kemudian adalah hazard biologis. Semut merah yang dapat menggigit banyak terdapat pada lokasi pembangunan. Upaya pengendalian. Upaya pengendalian yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sarang seperti menyiramnya dengan air atau menutup sarangnya dengan pasir. Ini dapat dilakukan apabila semut dirasa sangat mengganggu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena sarang semut merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi engineering, dengan memberikan pembatas pada daerah sarang semut agar tidak terinjak oleh pekerja dan menyebabkan pekerja tergigit semut dan mengganggu pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah administrasi, dengan memberikan tanda bahwa di tempat tertentu terdapat sarang semut agar pekerja mengetahui letak di mana saja sarang semut berada. Kemudian yang kelima adalah APD. Pekerja sebaiknya menggunakan sepatu dan sarung tangan agar pada saat tidak sengaja menginjak atau memegang sarang semut, semut tersebut tidak langsung menggigit kaki atau tangan pekerja, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas pekerjaan. Hazard yang selanjutnya adalah hazard psikologi. Stres dan rasa kesal akibat mengangkat benda berat dan terpapar sinar matahari secara langsung terlalu lama mengakibatkan ketidakstabilan emosi pada para pekerja. Upaya pengendalian. Upaya yang pertama adalah eliminasi, dengan menghindari sengatan panas matahari secara langsung. Upaya yang kedua adalah substitusi. Upaya ini tidak dapat diterapkan karena matahari tidak dapat diganti dengan benda lain. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi engineering. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara memasang penghalang panas sinar matahari secara langsung, seperti dengan pemasangan paranet atau terpal di atas para pekerja sebagai peneduh agar pekerja tidak kepanasan. Kemudian yang keempat adalah administrasi. Upaya ini dilakukan dengan cara penyuluhan dan pemberitahuan tentang risiko yang akan diterima saat bekerja outdoor dan memberikan pengetahuan tentang cara menghadapi faktor lingkungan yang dapat mengakibatkan stres. Kemudian yang kelima adalah APD. Pekerja dapat menggunakan baju lengan panjang dan penutup kepala agar tidak terkena sinar matahari langsung. Pekerja juga dapat memutar lagu untuk menghilangkan kejenuhan.